Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini ya, pada mata kuliah anggaran, saya akan menyampaikan materi terkait dengan penganggaran modal. Oke, kita lihat apa itu penganggaran modal. Dari definisinya ya, penganggaran modal di sini adalah sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen atas kegiatan yang akan memberikan tingkat pengembalian investasi atau return on investment. Biasanya disingkat dengan ROI lebih dari 1 tahun. Ya, jadi bisa diamati kata kuncinya adalah proses. Ya, proses apa? Proses pengambilan keputusan. Oleh siapa? Oleh si manajemen. Ya kan? Atas apa? Atas kegiatan yang memberikan ROI lebih dari 1 tahun. Oke. Selanjutnya, penganggaran modal umumnya melibatkan kegiatan pengambilan keputusan terkait apa? Pengadaan aset tetap ya yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, ini sudah sesuatu yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya aset tetap berarti ya memang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, kan begitu. Kemudian, penganggaran modal hanya memfokuskan ya, penganggaran modal hanya memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 1 tahun. Karena kita terkait dengan aset tetap ya, maka bisa dipastikan kegiatannya adalah jangka waktunya ya yang lebih dari 1 tahun. Oke. Selanjutnya, penganggaran modal sangat menentukan keberhasilan perusahaan ya dalam jangka panjang. Karena lebih dari 1 tahun ya berarti ini periodenya jangka panjang. Terkait apa? Yang pertama, jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pastinya akan sangat besar ya. Karena periode waktunya jangka panjang. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, perusahaan tidak hanya menggunakan dana dari kas internal saja, tetapi juga bisa menggunakan tambahan dari pihak kreditur, misalnya lembaga perbankan. Ya, karena periode waktunya itu lebih dari 1 tahun atau kita maksudkan di sini adalah dalam waktu jangka panjang, ya, dan itu mengakibatkan adanya kebutuhan dana yang sangat besar, jadi dana ini tidak hanya dari internal saja, tapi ada tambahan, yaitu dari pihak lain. Misalnya di sini adalah dari lembaga perbankan. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan mengalami kegagalan, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melunasi segala utang yang terkait dengan kegiatan tersebut. Ya, jadi kalau kegiatan dari keputusan dalam pengadaan aset tetapnya mengalami kegagalan, maka ini bisa menyebabkan kesulitan dalam melunasi utang. Karena tadi dananya tidak hanya dari internal saja, tapi melibatkan pihak lain atau dalam hal ini kita sebut adalah pihak kreditur. Nah, kalau perusahaan ini tidak mampu melunasi utangnya, maka ini bisa berdampak pada proses yang namanya likuidasi gitu ya, atau perusahaan ditutup. Nah, jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dianalisa secara detail terlebih dahulu gitu ya. Yang kedua, kegiatan penganggaran modal memerlukan banyak sekali sumber daya yang ada di perusahaan. Ya, jadi tidak hanya utang ya, tetapi juga fasilitas serta SDM-nya. Ya. Kalau utang kan tadi melibatkan pihak ketiga, kemudian juga di sini fasilitasnya seperti apa gitu ya, dan juga para SDM-nya. Kegagalan dalam memilih dan menjalankan proyek yang tepat ini bisa membuat perusahaan mengalami rugi yang sangat besar. Nah, ini bisa kalau sudah rugi maka bisa berdampak buruk pada
keuangan perusahaan. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa yang namanya penganggaran modal sifatnya adalah jangka panjang, berarti terkait dengan aset tetap gitu ya, di mana ini tidak hanya uang internal, tapi juga plus utang, berarti dari pihak lain, plus fasilitas ya, plus SDM. Ya, teman-teman, itu. Kalau ini tidak bisa, ini bisa memberikan kondisi yang buruk bagi keuangan perusahaan. Jadi kalau tidak bisa terlaksana atau termanage dengan baik gitu ya, bisa berdampak buruk pada keuangan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, jika kegiatan yang dijalankan perusahaan ini bisa dilakukan secara sukses ya, maka ini kebalikannya, perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang besar di masa mendatang ya. Kita tahu bahwa yang namanya return tinggi itu juga berbanding dengan resiko yang tinggi pula, kan seperti itu. Jika returnnya tinggi, maka ketika kita memang tidak berhasil ya risikonya juga tinggi. Nah, tapi ketika berhasil ya kita bisa memperoleh ini. Itu terkait dengan ini tadi ya. Selanjutnya kita lanjutkan ya, teknik dan konsep penganggaran modal. Nah, penganggaran modal ini bisa membantu ya manajemen perusahaan dalam proses pengambilan keputusan ya untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, keputusan yang diambil oleh si manajemen ini adalah apakah manajemen ya akan melaksanakan kegiatan tersebut atau malah menolaknya, kan begitu. Karena manajemen akan melakukan analisis terlebih dahulu, melakukan yang namanya pertimbangan, kan gitu. Melihat kondisi dana, kemudian tadi fasilitas gitu ya, dan juga SDM-nya seperti apa. Kalau ini semua mendukung, maka bisa jadi gitu ya kegiatan tersebut dilaksanakan. Ya, tapi kalau dirasa belum waktunya, maka akan menolak terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang namanya metode payback period ya. Jadi teman-teman kalau masih ingat dengan mata kuliah manajemen keuangan ya, itu kan ada yang namanya analisis usulan ya kan, investasi ya. Nah, di situ salah satunya ada yang namanya payback period gitu ya. Nah, memang sih di dalam mata kuliah manajemen keuangan, payback period ini punya kelemahan ya. Kemudian muncullah metode untuk mengcovernya itu adanya discounted payback period ya kan. Nah, di mana ini sudah memasukkan unsur nilai waktu uang. Nah, yang kita bahas di sini adalah metode payback-nya ya. Payback period-nya ya di mana untuk mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan ya oleh sebuah kegiatan untuk menutupi pengeluaran investasi awalnya atau kapan sih ya, berapa tahun sih gitu ya atau berapa lama bisa balik modal. Ya, jadi payback period hanya sebatas itu saja gitu ya. Selama kegiatan berlangsung, perusahaan akan memperoleh yang namanya arus kas masuk bersih. Kemudian arus kas bersih yang diperoleh setiap tahun ini dijumlahkan. Nah, jika jumlahnya itu sudah sama dengan pengeluaran investasi awalnya, maka dianggap sudah balik modal, gitu ya. Berarti kita mikirnya dengan angka yang sama ya. Misalkan teman-teman investasi nilainya 100 juta, ya kan? 100 juta. Kemudian ada aliran kas masuk setiap tahun misalnya adalah 30 juta, ya kan? 30 juta ini kan berarti 3 tahun. Itu sudah 90 juta. Maka kita bisa sebutkan di sini berarti kurang
10 juta. 10 juta berarti 3 tahun berapa bulan, kan seperti itu. Ya, untuk bisa balik modal dengan nilai yang sama, 100 juta. Nah, kalau kita melihat konsep nilai waktu uang, apakah 3 tahun plus ini nilai uang 100 juta masih sama dengan nilai ini, kan gitu. Sehingga itu yang muncul tadi, discounted payback period gitu ya. Jadi metode payback period ini memang lebih cepat gitu ya dibandingkan kalau dengan menggunakan discounted. Karena kalau dengan discounted kita harus menghitung present value-nya, nilai sekarangnya dari setiap aliran kas masuk ya, setiap periodenya. Baru dijumlahkan, sama caranya dijumlahkan, cuman kita mempresent value-kan aliran kas masuknya terlebih dahulu. Contoh soal ya terkait dengan payback period ini di sini ada sebuah perusahaan ya ingin mengganti mesin lamanya ya dengan mesin yang baru yang lebih efisien. Harga mesin baru diperkirakan nilainya adalah 1 miliar ya. Mesin baru tersebut akan memberikan manfaat ya, selama 10 tahun. Penghematan yang diperoleh menggunakan mesin baru setiap tahunnya adalah sebesar 250 juta. Perusahaan mensyaratkan untuk dapat membeli mesin baru, maka payback periodnya tidak lebih dari 6 tahun. Nah, langkah pertama untuk melakukan analisis, yang pertama kita tentukan nilai investasi awalnya dari pembelian mesin baru ya. Tadi nilainya adalah 1 miliar. Kemudian langkah kedua, kita melihat arus kas bersih yang diperoleh setiap tahunnya selama 10 tahun ya. Dengan mesin baru itu. Di sini disampaikan ada 250 juta. Nah, dari sini maka langsung saja dibagi ketemu 4 ya. Ini kalau karena angkanya bulat ya, jadi gampang. 1 miliar dibagi 250 juta langsung ketemu 4 tahun gitu ya. Nah, hasil analisis ini diterima. Kenapa diterima? Karena lebih rendah dibandingkan dengan payback period yang disyaratkan yaitu 6 tahun. Seperti itu. Selanjutnya ya, sebuah perusahaan punya rencana untuk membangun sebuah ruko ya di daerah Jakarta Utara, misalnya gitu. Nilai investasi awal proyek tersebut diperkirakan adalah 1 miliar 500 juta. Nah, ini adalah arus kas bersih yang diperkirakan diperoleh dari proyek tadi, ya kan? Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pertanyaannya adalah hitunglah payback period dari pembangunan ruko tersebut. Nah, cara menjawabnya begini, kita menentukan nilai investasinya berapa awalnya. 1 miliar 500 juta. Nah, kemudian ini adalah nilai arus kas bersih setiap tahunnya yang tadi disampaikan di soal ya. Kemudian kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu terkait dengan arus kas bersih kumulatif. Untuk nilai investasi awal yang belum tertutup sampai akhir tahun ya. Kita masukkan di sini yang investasi awalnya adalah 1 miliar 500 juta. Kemudian, nah ya, yang tahun pertama aliran kas bersihnya 500 juta ya. Kita masukkan ke arus kas bersih kumulatifnya ya 500 juta. Maka di sini ya kurangi gitu ya. 1 miliar 500 juta kurangi 500 juta maka masih 1 miliar. Kemudian di tahun kedua ada arus kas bersih ya masuk sebesar 600 juta. Maka kita kumulatifkan ya ini kita tambah sehingga ketemu 1 miliar 100 juta. Nah, dari sini ya 1 miliar ini kita kurangi dengan arus kas masuk bersih yang masuk pada tahun kedua. Berarti 1 miliar dikurangi 600 juta. Maka
nilai investasi awal yang belum tertutup masih ada 400 juta. Pada tahun ketiga ada kas masuk sebesar 800 juta. Ini kumulatif ya, sama caranya ditambah lagi gitu ya. Kemudian di sini berarti kita katakan bahwa payback periodnya adalah 2 plus 3 tahun tidak gitu ya. Tapi 2 plus plusnya berapa? Maka ya, ini kan butuhnya 400 dibagi 800. Ketemunya adalah 2 gitu ya. Nah, 2,2 ya. 2,2 tahun. Berarti itu adalah waktu pengembalian modal awal yang dikeluarkan, yaitu sebesar 1.500.000.000 ya. Itu. Nah, ini kelemahannya di metode payback period, ya sudah setelah selesai balik modal ya udah arus kas bersih yang masuk tahun keempat, tahun kelima ya sudah diabaikan saja. Nah, itu. Ini juga kalau di mata kuliah manajemen keuangan menjadi suatu kelemahan selain tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Keterangannya di sini ya, jika nilai investasi awal dari pembangunan ruko 1.500.000.000 ya. Tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, jadi ini adalah apa yang saya sampaikan barusan gitu ya, sama saja. Payback period dari penggunaan ruko itu 2 ya, tapi tidak lebih dari 3 kan gitu. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa ternyata 2,5 tahun, 2,5 tahun itu kan berarti 2 tahun ya, 2 tahun 6 bulan. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ketika 2,5 tahun itu bukan 2 tahun 5 bulan, tapi adalah 2 tahun 6 bulan. Seperti itu. Oke, ada metode yang kedua yang dibahas ya, di sini adalah metode NPV, Net Present Value ya. Dengan menggunakan metode NPV, seluruh nilai arus kas bersih yang diterima di tahun-tahun mendatang akan dihitung saat investasi awal dikeluarkan. Nah, ini sudah memasukkan unsur nilai waktu uang. Ada present value gitu ya, dengan menggunakan tingkat diskonto tertentu. Tingkat diskonto yang digunakan dapat diperoleh dari tingkat pengembalian investasi yang diharapkan oleh perusahaan ya, atau keuntungan yang disyaratkan. Kemudian ya, arus kas bersih tersebut dikurangi dengan nilai investasi awalnya untuk memperoleh NPV. Jika ya NPV-nya lebih besar dari 0 ya, maka proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Tapi kalau NPV-nya lebih kecil, maka kebalikannya ya, proyeknya tidak layak untuk dilaksanakan. Contoh metode NPV seperti ini ya. Ada sebuah perusahaan ya berniat membangun sebuah ruko ya. Nilai investasi awalnya 1.500.000.000. Ini adalah informasi arus kas bersih yang diperkirakan akan diterima dari kegiatan pembangunan ruko. Ya, perusahaan memutuskan hanya menggunakan dana kas internal saja untuk membangun ruko ya, dan menginginkan tingkat pengembalian investasinya adalah 10%. Nilai investasi awal ya dari bangun ruko tadi adalah 1.500.000.000. Arus kas bersih masuk selama 5 tahun. Nah, ini informasinya ya. Ini arus kas bersih yang masuk selama 5 tahun. Ini adalah present value ya, dengan persentase tingkat keuntungan yang disarankan tadi 10%. Nah, teman-teman bisa menggunakan bantuan tabel A2 ya, untuk melihat nilai present value-nya. Tahun pertama dengan persentase 10%, ini. Tahun kedua ini. 3, keempat, kelima. Jadi tidak perlu menghitung. Tapi bisa dengan menggunakan bantuan tabel. Kemudian, kita akan menghitung NPV dari arus kas bersih masuk setiap tahunnya. Dengan cara arus kas bersih masuk ini ya, yang
ini kolom kedua kita kalikan dengan present value-nya, sehingga ketemu nilai bersih ya dari arus kas masuk tahun pertama itu yang di sini nilainya 500 juta, ternyata itu nilainya hanya 454.550.000. Di mana tadi dengan tingkat keuntungan disarankan adalah 10%. Ya, setiap tahun sama. Dicari seperti itu ya. Kemudian kita totalkan sehingga kita bisa tahu nilai net present value-nya selama 5 tahun itu sekian, 2.228.220.220 rupiah. Kita bandingkan dengan nilai investasi awal. Ya, kita kurangkan di sini ternyata NPV-nya bernilai positif yaitu 728.220.000. Nah, jadi kalau melihat NPV-nya tadi positif, maka pembangunan ruko dilanjutkan gitu ya atau dilaksanakan. Ini adalah cara untuk menghitung present value ya. Teman-teman bisa dengan bantuan tabel saja atau seperti ini ya. Kalau mau hitung manual tahun kedua ya seperti ini. Itu ya. Ini seterusnya, ini tahun ketiga ya. Ini karena dihitung, ini tahun keempat dan ini tahun kelima. Ini kalau dihitung secara manual. Jadi pangkat ini ya, pangkat 4, kemudian ini pangkat 5, seperti itu. Kesimpulan ya dari soal kegiatan membangun ruko tadi kan NPV-nya positif. Maka ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pembangunan ruko layak untuk dijalankan dengan menggunakan dana sendiri ya. Nilai investasi awalnya adalah 1.500.000.000 dengan tingkat keuntungan yang disarankan adalah 10% dalam waktu 5 tahun. Seperti itu. Oke, saya kira itu terkait dengan penganggaran modal. Jadi kalau teman-teman sudah dapat mata kuliah manajemen keuangan, saya rasa ini lebih banyak ke recall memori dan melihat dari sudut pandang yang berbeda ya untuk kedepannya ya dengan investasi atau proyek yang ditawarkan itu apakah mau diterima atau ditolak, bahasanya gitu ya. Ya semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.